Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kalangan Gen Z. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan membahas bincang santai mengenai pengaruh media sosial di era Gen Z. Sebelumnya, hai, aku Syafira. Aku Asmir. Aku Aris. Aku Abibu. Aku Mulai. Oke teman-teman semuanya, kita kan membahas mengenai media sosial di era Gen Z nih. Kita kan Gen Z ya. Tahun berapa nih pada lahir? 2004. Nah, untuk aku sendiri, aku seneng banget yang namanya gunain sosial media itu Instagram. Karena di sana itu banyak banget informasi dan juga bisa meningkatkan branding nih kalau untuk di aku. Kalau kalian gimana? Kalau aku Instagram, TikTok, itu sih. Sama sih, kalau aku sih TikTok, Instagram, YouTube. Kalau aku TikTok sama Instagram. Sama sih, aku juga lebih sering ke TikTok kan. Kenapa TikTok? Lebih memilih TikTok teman-teman semua? Menurut aku sendiri sih kalau TikTok itu ya, kalau semisal kita lagi capek dari aktivitas harian ya kan, belum ngurusin kuliah, terus juga ngerjain tugas. Nah TikTok sendiri tuh kayak bisa nge-charge energi aku sendiri sih, itu sih. Bener sih, aku juga kayak gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sama sih, kayak intinya kalau main TikTok tuh bukan kayak nyari informasi yang penting sih, lebih kayak ya random, lebih ke hiburan aja sih. Iya betul, hiburan. Kalian tau gak sih kalau misalkan di TikTok, di Instagram, di sosial media manapun, itu anak-anak Gen Z sekarang di umur 20 itu mereka udah bisa sampai 1M per tahun mereka loh, dari media sosial itu. Apanya tuh? Views atau pendapatan? Mereka tuh lebih Sumber penghasilan. Iya, sumber penghasilan sebenarnya sosmed itu. Untuk kalian pribadi, itu ada niatan nggak untuk ikut juga terjun di era Gen Z di sosmed ini dengan cara cari uang, cari cuan di sosmed gitu? Kalau aku sih kayaknya emang bukan passion kan, karena ada orang-orangnya yang bisa ngomong lancar di depan kamera, ada orang yang punya ide mau buat apa itu. Nah kalau aku sih orangnya nggak kayak gitu, lebih gunain sosmed tuh sebagai hiburan buat lihat-lihat video orang. Kalau Bay gimana? Kalau aku sih sempat kepikiran pengen buat juga, tapi ya belum ada waktu lah ibaratnya. Lagi sibuk-sibuknya buat ngurusin laporan lah, nemuin dosen lah. Curhat! Curhat ya Ubay ya. Kira-kira kemarin tuh kepikiran untuk buat bisnis apa tuh kalau misalkan di sosmed? Bukan bisnis sih, lebih ke affiliate TikTok sih. Oh, jadi kita tuh di TikTok itu teman-teman semuanya bisa affiliate ya? Iya. Kita nggak harus punya produk, kita bisa jualan produk orang lain terus kita yang jualin. Betul. Apalagi itu dari nol modal juga, cuma ibarat kayak keterampilan kita lah dipakai di affiliate itu. Iya. Editing. Oke teman-teman, kan kita udah bahas juga nih tentang TikTok, Instagram dan sosial media lainnya. Pasti dari sosial media yang udah kita pakai itu juga menimbulkan dampak, ada positif, ada negatifnya kan. Iya. Terus gimana nih menurut teman-teman semuanya? Dari dampak yang negatif dulu deh. Situ dulu. Sudah lah. Positif, boleh deh. Boleh. Menurut kamu apa positifnya? Positif medsos. Sosial. Ya, seperti yang kita tahu kan di era yang sekarang ini cukup mudah kita mendapatkan informasi dari Medsos. medsos tersebut. Beda dengan zaman dulu kan, untuk mendapatkan informasi sendiri kan sulit. Ada yang pakai koran dulu kan untuk dapat informasi ya. Terus juga dari radio dulu, belum ada sosial media. Kita mendapatkan informasi itu tanpa batas di era sekarang ini. Jadi positifnya tadi lebih mudah Cari informasi. Selanjutnya, Oke. menurut Ubay gimana nih dampak positif dari sosial media? Kalau dari aku dulu deh, dari Paris udah, dari aku sih bisa jadi ladang uang untuk sekarang. Lebih mudah. Ya kayak yang kita bahas tadi di TikTok tuh ada namanya affiliate, terus juga di Shopee juga kayak gitu, affiliate juga bisa. Terus dari personal branding kita juga bisa gitu.
wadah buat membuka lapangan pekerjaan lah ibaratnya. Iya, benar banget. Apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh udah pinter-pinter banget ya. Kalau dari Abiu gimana nih? Positif. Iya. Oke. Mungkin kalau di yang udah kita nggak kedengeran. Kedengeran. Iya. Terus? Mungkin kalau dari aku sih kayak Pira tuh lebih bisa digunakan untuk ini sih, jualan. Apalagi kan nggak seluruh orang Indonesia tuh seperti yang kita tahu bisa memanfaatkan sosmed ini untuk hal-hal yang positif dan menguntungkan untuk orang-orang. Kayak yang kita tahu tuh kita kan di Fakultas Pertanian nih, yang dimana pelaku pertanian itu nggak seluruhnya, malahan sebagian besar di Indonesia tuh nggak seluruhnya bisa pakai sosmed sebagai ini tools mereka untuk menambah nilai terhadap hasil pertanian mereka. Ya dari sosmed sih bisa digunain tuh, misal kayak yang kita pernah pakai ngejual keripik pisang, keripik tempe dan lain-lain gitu. Kalau di bidang pertanian saya setuju sih sama Abiu, karena di bidang pertanian juga para petani itu juga memang kesulitan dan masih rendah juga harga jual mereka gitu. Untuk meningkatkan nilai tambahnya tadi dengan menjual produk olahan dari pertanian itu sebenarnya di sosial media. Oke, tadi udah dampak positif. Sekarang dampak negatifnya apa nih bagi Gen Z zaman sekarang ini? Kalau menurut aku sendiri sih dampak negatifnya buat diri aku ya. Kalau dari diri aku sih, kalau medsos tuh kayak kalau kita udah menggunakan medsos tuh seharian, jadi kayak lebih males buat aktivitas ibaratnya. Jadi mageran Iya, ya, Gen Z itu mageran guys. Betul. Terus juga lupa buat ngerjain sesuatu jadinya kalau kita udah menggunakan medsos tuh. Jadi males, lupa waktu, Betul. terus lebih kecanduan juga. Kecanduan. Kalau menurut Bay sendiri, kalau dalam satu hari itu pernah nggak sih mikir berapa jam kira-kira Bay menggunakan media sosial seperti TikTok kayak gitu? Kayak bisa kecanduan. Lama sih, bisa ya 12 jam. 24 jam. belum 24 jam. Kita kan kuliah juga. Oh iya, baik. 12 jam lah ibaratnya. 12 jam, lumayan ya, bisa dari sini sampai ke Bandung kalau jauh ya. Terus kalau dari Abiu dampak negatifnya apa nih? Ya mungkin kalau dari aku lebih ke tadi Ubay udah bahas yang mungkin itu kan Ubay bahas yang dampak negatif utama mungkin itu bisa dikatakan dari medsos. Kalau dari aku sih dari hasil dari misal kita terlalu lama menggunakan medsos, apalagi menggunakan HP itu mungkin lebih ke kesehatan. Kayak kita misal main HP, main medsos itu sampai begadang tuh, itu kan nggak sehat tuh bagi kesehatan. Jadi mungkin dampak negatif dari medsos sih lebih ke kesehatan sih kalau menurut aku. Aku setuju sih, sepakat sih kalau itu. Dan juga di medsos ini itu sebenarnya di era sekarang tuh emang lebih mudah, lebih praktis juga. Cuma terkadang tuh medsos tuh bisa buat kita jadi bener atau baik males, terus juga kesehatan kita juga terancam gitu ya kalau misalkan kita menggunakannya tuh dengan cara yang salah gitu. Terus data-data pribadi kita juga nggak sih kalau misalkan di era sekarang tuh serem loh, kedetek semua, mulai dari mutasi rekening kita mereka tahu, semuanya tahu gitu. Kalau dari kalian nih guys, konten atau ya sekarang kan lebih banyak video nih ya kan, konten atau video apa yang paling kalian suka deh di sosmed, atau baik itu di TikTok, YouTube atau Instagram. Terus yang paling sering kalian tidak suka atau kayak apa ya kalau kita di sosmed tuh bilangnya Langsung scroll. Langsung skip gitu ya. Skip ya. Kalau dari Admira apa Biar? Kalau aku pribadi aku seneng banget konten masak, galau-galau, terus sama nyanyi. Karena aku tuh suka banget nyanyi, Biu. Jadi aku lebih banyak cari tentang konten-konten musik gitu. Kalau Oke.
Yang nggak suka? Yang nggak sukanya itu tentang gimmick-gimmick gitu loh. Oh, oke. Ya, kayak lebih nggak kurang berbobot aja gitu. Oke. Kalau Astrid, Kalau aku konten galau, terus konten rohani, sama kayak Vira konten-konten musik juga karena aku emang suka musik. Terus kalau konten yang aku nggak suka tuh konten tentang apa tip? apa ya? Yang sering aku Penipuan, kriminal kah? tentang konten yang banyak drama lah guys, tentang itulah. Oke. Yang di TikTok gitu. Ya. Terus dari Paris kemana Res? Kalau aku sendiri sih konten favorit yang aku sering tonton ya konten seperti streaming gaming di YouTube sih, kayak Bang Winda sama saudara itu kalau malam-malam cukup menghibur. Itu kenapa tuh kontennya? Kalau kami dari cewek tuh kayak masih kurang tahu tentang Bang Ya kalau Winda. tiap malam tuh streaming gaming tentang main game tentang petualangan, tentang hantu. Itu cukup menghibur dengan gimmick-gimmick dia. Ngelawak ya? Ngelawak. Jadi diselingin lawakan gitu ya di era live streamingnya itu ya. Juga. Apa namanya tadi? Bang Bang Winda. Winda. Winda sama saudara. Selain itu ada lagi nggak yang kontennya live streaming tapi Oh, iya. bisa ada hiburannya juga? Kalau kalian tahu streaming Mobile Legends dulunya itu siapa sih namanya? Alien, Bang Lea. Dulu CEO EVOS dia. Nah untuk konten negatifnya saya sih tidak suka yang kayak joget-joget di TikTok lah, langsung kayak gitu. Kalau cewek-cewek joget itu Ya skip sekali itu. Itu Iya, banget benar. ya. Berarti kami di skip ya? Bullshit apa ya bullshit? Tergantung sih. Karena kita nih sekarang Iya. tuh motonya tuh set. Lagi jadi kayak gitu. Oh, berarti suka dia. Sudah, Res. Kalau baik, Kalau aku sendiri sih sama sih kayak Paris, aku lebih kalau malam-malam nontonnya Bang Winda. Kalau siang-siang lebih cari kayak ya hiburan lah sebenarnya itu. Hiburan apa? Baik. Ya, video-video yang bisa menghibur buat diri saya sendiri, karena itu kayak Contoh. tontonnya. cewek-cewek. Kira kau udah sih. Konten gym ya? Lanjut. Konten gym. Ya itu termasuk juga kan baru-baru ini lagi mulai gym, jadi lebih sering lihat tutor-tutor gym juga sih sebenarnya. Berarti di sosmed itu kalau misalkan nih orang ada yang bikin konten gym, terus ada bikin konten masak dan lain-lain. Sebenarnya itu mereka tuh bukan kayak sombong menyombongin diri ya. Itu juga bisa ningkatin motivasi kita gitu. Kalau ada konten kayak gitu. Edukasi. Kita ambil positifnya aja nggak sih? Beda halnya kalau misalkan bisa dibilang kayak apa ya, flexing apa yang lain-lain itu. Tapi tergantung diri kita juga sih nganggapnya gimana. Kayak Ubay tadi contohnya, dia lihat orang nge-gym. Oh, dari gym itu ternyata aku pengen juga deh kayak dia gitu kan. Termotivasi buat nge-gym. Gitu. Udah berapa lama Ubay nge-gym? Banyak sih. Terus baik, yang nggak suka apa baik? Konten yang nggak suka. Yang nggak suka ya informasi yang hoax ya, sama gimmick juga sih yang kurang suka. Itu harus dilewatin lah. Iya benar-benar. Apalagi ada yang tiba-tiba kayak salah satu artis dibilang meninggal padahal kan enggak. Iya benar. Ya, tapi jangan suka makan juga pernah ada yang meninggal, kita cek taunya masih ada. Nah itu yang nah itu yang bikin Sering banget kayak gitu sih. Iya, kita udah percaya. Udah percaya. Jadi Ubay Moderasi isu. Terus isu dibawain ya, terus isu. Oke guys, tadi kan yang nanya kita kan Adiu, tapi Adiu sendiri tuh belum bilang nih apa konten favorit dia dan juga yang enggak dia suka. Coba sekarang Adiu. Kalau aku sih misal yang paling nggak skip tuh misal konten di TikTok nih, tiba-tiba ada potongan anime. Nah, aku misal kayak Naruto. Nah, itu misal Naruto tuh misal ada satu video di FYP, terus ada satu episode Naruto nih. Terus
setelah satu video di TikTok tentang episode itu ditampilin, nonton sampai habis nih, nyari lanjutannya gitu, nyari lanjutannya di komen. Jadi nonton anime tapi di TikTok per episode. Nah itu paling suka tuh. Tapi tergantung anime juga sih, kayak anime yang memang anime yang hits kayak Naruto atau Titan kayak tuh. Nah kalau yang nggak suka sih kayak ya Sinetron. Nah sinetron, apalagi Asmara Genzi. Iya. Enggak sih, ya lebih ke sinetron gimmick-gimmick kayak itu aja sih, nggak suka. Oke. Tadi kita udah ngobrolin tentang konten di sosmed. Sekarang dari konten yang ada di sosmed itu sebenarnya jangkauannya luas banget ya teman-teman ya. Kita juga bisa tahu kayak makanan yang kayak di luar negeri gitu, apa yang lagi hits di Jakarta misalnya, yang lagi hits di Palembang itu kafe-kafe terbaru. Kalau kalian tuh tahu-tahu makanan yang aneh kayak misalnya jelly ikan gitu kan, viralnya di Thailand misal. Kalau kalian itu suka yang gimana dari konten makanan? Kalau dari konten makanan sih mungkin kayak misal tuh aku paling sering tuh cari orang Palembang yang makanan hidden gems gitu. Hidden gems. Misal mie ayam enak nih di mana tapi jarang orang ketahui tapi enak. Nah gitu loh. Kayak misal yang aku tahu tuh mie ayam di depan Hotel Amaris. Nah itu pernah aku tonton dan aku coba sendiri emang enak. Nah itu mungkin konten-konten yang tentang hidden gems sih aku lebih sering cari di Palembang. Karena lebih menarik juga ya, apalagi konten creator tuh ngevideoinnya tuh kayak pas lagi masaknya, pembuatannya gitu. Sampai mereka taste pertama mereka coba. Kalau dari Ubay gimana nih? Lebih tertarik untuk melihat konten-konten di luar negeri, makanan luar negeri atau di Indonesia? Kalau aku sendiri sih lebih tertarik yang tadi viral-viral ya sih. Contohnya tahu yang lapis legit itu nggak? Nah, lapis legit. Legit. Oh iya. Cimeho. Ada yang dari Cimeho, ada yang dari Code Blue. Nah, lebih tertarik yang Code Blue itu. Kenapa yang Cimeho nggak tertarik itu kenapa? Atau karena kontennya atau kontennya kah? Atau apa gitu? Atau Ubay pernah coba kah? Pernah beli? Bukan. Sampai bisa jadi ngomong nggak suka? Bukan nggak suka sih. Apa dong? Mungkin karena melihat konten-konten orang kayak nge-review lapis legit Cimeho itu banyak yang nggak suka ibaratnya itu. Kenapa ya? Kenapa itu? Kalau menurut Ubay nih dari marketingnya, apakah ada dari marketingnya yang salah atau konten yang kurang bagus? Justru menurut aku itu dia marketing dia sendiri sih yang di review orang, makanya dia lagi rame-rame sekarang. Kalau kamu tahu lapis legit Cimeho dibanding Code Blue, karena yang Code Blue itu lebih kayak pricey, terus juga yang memang yang Code Blue itu enak. Yang Ubay udah pernah coba? enggak lihat orang review aja. Lihat review. Memang enak di yang Code Blue tuh lebih berminyak katanya, terus juga dulu dibanding Cimeho. Cuma ya tergantung selera konsumen juga. Aku juga pernah nonton kayak food vlogger review juga tentang kue itu. Ada yang bilang kayak kuenya tuh terlalu campak. Mungkin cocoknya konsumennya itu ibu-ibu kita, nenek-nenek kita gitu. Kalau zaman Gen Z sekarang seneng yang manis banget, asin banget, ya kan? Gitu. Baik. Kamu kan lebih pilih lapis legit Code Blue. Nah, kalau kan harganya tuh hampir 1 juta tuh. Nah, kira-kira dengan harga segitu kamu masih pengen nyobain nggak? Atau cukup tahu review orang aja? Iya, kayak kan dengan harga 1 juta. Worth it gak sih harga 1 juta tuh dapatnya berapa gitu? nggak worth it sih, cuma pengen juga beli tapi nggak worth it. Oh iya, jadi masih mikir lagi ya? Lebih baik opsi lain. Iya benar. Kan banyak juga di Palembang lapis legit. Sebenarnya lapis legit itu emang dari Palembang ya, kue khas Palembang. Gak tahu sih. Emang Iya kan? Selagi itu yang kayak mana sih? lah Yang nggak suka-suka di itu loh, lebaran. Kue lapis. Lapis. yang dimasaknya lama nggak sih? Iya, itu kue 8 jam gak sih? Iya. Pokoknya gitu lah guys.
juga tapi. Satu-satu dia hitung. Iya, Iya. betul. Warna kuning ya? Iya. Kuning coklat. Sebenarnya dari segi marketingnya Code Blue tadi lebih higienis mungkin, lebih prepare juga videonya yang Cimehong tadi mungkin masih kurang untuk di era-era Gen Z gitu. Jadi customernya tuh beda, konsumennya itu di era mungkin yang di Code Blue di era Gen Z, yang di Cimehong mungkin Yang lebih FOMO. pengen coba aja, atau era-era milenial masih masuk kelas. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas banyak banget mengenai sosial media, dari mulai kontennya, manfaatnya, terus apa aja, jangkauannya luas juga, bisa cari cuan juga di sana. Dan mungkin terakhir dari kita, mungkin bisa nih kakak-kakak yang di sini bilang apa sih kesan dan pesan dari video ini buat teman-teman yang udah nonton. Kalau dari aku sih mungkin kita lebih jangan sekalipun melakukan tindakan negatif yang bisa kita tunjukin di sosmed, kayak misal kita komen-komen negatif atau komen-komen yang menimbulkan apa ya, kebencian atau dan lain sebagainya. Lebih ke gunakanlah sosmed itu dengan positif. Kalau bisa seminimal mungkin tuh ya jangan terlalu ini sih, jangan terlalu membuat dampak terhadap hidup sih, itu sih. Mungkin ada tambahan lagi teman-teman? Kalau menurut aku ya sependapat sih dengan Adius, karena gunakanlah sosmed itu dengan bijak. Dan pernah saya baca di suatu artikel jurnal, screen time rata-rata masyarakat Indonesia itu rata-rata tuh 6 jam per harinya. Tapi Jadi tadi kan Upai 12 jam. 2 jam, nah itu kan lebih Bahaya. Jadi itu juga bisa berdampak buruk bagi kita sendiri. Ya baik dalam kesehatan juga gitu. Terus dari perkataan juga. Iya betul. Malah sampai ke habit mungkin bisa mempengaruhi Benar. sosmed itu sendiri. Jadi sih. Oke, mungkin sekian Dari kami untuk membahas mengenai sosial media di era Gen Z. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.